Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Sri Mulyani dari kelas 12 MIPA. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah, yaitu kisah tentang pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Di suatu negeri, di sebuah negeri yang sangat besar, terdapat sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Saba, yang dikuasai oleh seorang ratu yang sangat cantik. Siapakah ratu tersebut? Ratu tersebut bernama Ratu Balqis. Dikisahkan, usai Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan menunaikan haji, Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman. Setibanya di Yaman, Nabi Sulaiman memanggil para burung hudhud untuk mencarikan sumber air di tempat yang tandus dan kering. Setibanya burung hudhud di hadapan Nabi Sulaiman, salah satu dari mereka berkata bahwa telah menemukan sebuah kerajaan yang sangat besar dan sangat mewah yang dikuasai oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Di sana, aku melihat seorang ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan pencipta seluruh alam. Bahkan mereka tidak menyembahnya, melainkan menyembah kepada matahari, ucap burung hudhud. Mendengar perkataan tersebut, Nabi Sulaiman berniat untuk mengirimkan surat kepada ratu istana tersebut. Lalu ketika Ratu Balqis menerima surat tersebut, ia pun bingung entah dari mana asal surat itu. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa surat itu adalah dari Nabi Sulaiman. Kemudian ia membuka dan membaca surat tersebut yang berbunyi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku, dan janganlah kamu merasa sombong. Datanglah kepadaku dan berserah diri. Begitulah isi pembukaan surat tersebut. Singkat cerita, usai membaca surat tersebut, Ratu Balqis mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda kepada Nabi Sulaiman yang ia pikir Nabi Sulaiman akan menerimanya. Namun, pikiran itu ternyata salah. Nabi Sulaiman pun menolak hadiah tersebut. Menerima penolakan tersebut, Ratu Balqis memutuskan cara terbaik, yaitu dengan cara datang menghadap Nabi Sulaiman. Mengetahui Ratu Balqis akan datang menghadap Nabi Sulaiman memutuskan untuk menunjukkan bahwa ia memiliki kekuasaan yang gaib. Kemudian ia bertanya kepada para jinnya, siapa yang mampu membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapannya sebelum ia datang berserah diri? Lalu Ifrit menjawab, aku sanggup membawa singgasanamu sebelum engkau sempat berdiri di tempat dudukmu. Seketika singgasana itu sudah ada di depan Nabi Sulaiman. Hingga datanglah Ratu Balqis menghadap Nabi Sulaiman. Kemudian ia tampak kagum dengan kemewahan yang dimiliki Nabi Sulaiman. Tetapi ada sedikit kecurigaan di hati Ratu Balqis. Seraya bertanya dalam hati, bagaimana mungkin singgasana ini mirip dengan yang aku miliki? Padahal aku yakin singgasanaku masih berada di dalam istanaku sebelum aku datang menghadap Nabi Sulaiman. Setelah itu, Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Balqis, seperti inikah singgasanamu? Kemudian Ratu Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Kemudian Ratu Balqis dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang lantai dan dindingnya terbuat dari kaca putih. Ratu Balqis pun menyingkap pakaiannya karena mengira ia sedang berada di atas kolam air besar. Nabi Sulaiman pun berkata, engkau sedang tidak berada di atas kolam air, melainkan apa yang engkau lihat itu adalah lantai dan dinding yang terbuat dari kaca-kaca putih. Oh Tuhanku, kata Ratu Balqis sembari menyadari kelemahannya karena sudah diperlihatkan kekuasaan Allah oleh Nabi Sulaiman. Hingga akhirnya Ratu Balqis berserah diri kepada Allah. Aku telah lama tersesat daripadamu, melainkan nikmat dan karuniamu, bahkan merugikan diri sendiri dan menzolimi diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Tuhan seluruh alam. Demikianlah akhir kisah dari Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, dan mereka pun akhirnya menikah. Dan kerajaan Sulaiman dan kerajaan Saba akhirnya pun disatukan. Dan mereka hidup bahagia hingga akhir hayat.
Itulah tadi kisah pertemuan Ratu Balkis dengan Nabi Sulaiman. Semoga kita dapat memetik segala hikmah yang terdapat di dalam kisah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.